Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nabila Sasradewi dengan NIM M1D12003. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Jambi. Tahun ajaran 2021 hingga 2022. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikrobiologi lingkungan, di mana saya sendiri mengambil tema tentang peranan mikrobiologi pada remediasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ditampilkan pada slide berikutnya. Silakan disimak. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang pendahuluan isi penutup, di mana pendahuluan itu tentang latar belakang dari permasalahan, kemudian isi, pembahasan dari pokok permasalahan, kemudian penutup yaitu kesimpulan dan referensi yang saya dapat. Remediasi adalah kegiatan untuk pemulihan atau pengobatan suatu media yang terkontaminasi. Nah, remediasi dapat dilakukan pada media air, tanah, dan udara. Dari slide tadi kita dapat mengetahui nih definisi dari remediasi itu sendiri apa sebelum kita memasuki jauh lebih dalam. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau remediasi itu sendiri memiliki dua, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Secara in situ itu yaitu dilakukan di lokasi yang sudah tercemar itu sendiri, yang mana secara in situ ini jauh lebih mudah dan jauh lebih murah dalam perlakuannya. Contohnya seperti apa tuh? Kalau secara in situ, yaitu secara injeksi dan secara bioremediasi. Contoh yang paling sering kita dengar. Nah, kalau secara ex situ itu gimana? Secara ex situ itu di mana tanah yang sudah tercemar itu digali kemudian dibawa ke tempat yang aman dengan menggunakan bak atau tangki. Kemudian tanah yang sudah di dalam bak atau tangki itu dipompa agar zat tercemar yang keluar, kemudian zat tercemar yang keluar itu dilakukan limbah secara offset. Nah, perlakuan yang dilakukan secara ex situ ini jauh lebih mahal perlakuannya dibandingkan dilakukan secara in situ. Di dalam pendahuluan ini, saya mengangkat dua pertanyaan untuk memecahkan suatu masalah dari judul ini, yaitu apa sih penyebab terjadinya pencemaran tanah di Pasar Wajo, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Yang kedua, kenapa metode fitoremediasi menjadi pilihan yang baik untuk remediasi pencemaran tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat gambar seperti di atas ini, yaitu di mana gambar itu merupakan tumpukan sampah yang terjadi di lokasi itu sendiri. Ini adalah di mana itu adalah bagian belakangnya, kemudian ini adalah bagian sampingnya. Mungkin teman-teman bisa terlihat dengan jelas ya, mungkin kenapa air lindi itu bisa terjadi atau timbul dan kemudian bisa menyebabkan pencemaran tanah di sana. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, gambar ini merupakan penumpukan sampah sembarangan oleh pedagang atau sekitar masyarakat yang di sekitaran Pasar Wajo, sehingga menimbulkan atau terjadinya licet atau air lindi, dan air lindi ini menyebabkan pencemaran tanah dan pencemaran lingkungan lainnya yang berada di sekitaran Pasar Wajo tersebut. Nah, kita lanjut lagi, yaitu permasalahan yang kedua, kenapa metode fitoremediasi menjadi solusi yang baik. Sebelumnya, kita mengetahui dulu nih, air lindi itu apa? Air lindi atau licet merupakan cairan yang merembes dan terbawa oleh air hujan yang berada pada tumpukan sampah dan membawa materi terlarut atau tersepsi, terutama hasil proses dari dekomposisi materi sampah. Nah, dampak yang disebabkan oleh air lindi atau licit ini yaitu terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air tanah, dan dapat mengganggu kesehatan manusia yang berada di sekitarnya. Seperti apa tuh? Seperti misalnya gatal-gatal atau timbulnya penyakit kulit lainnya.
Nah, untuk fitoremediasi itu sendiri, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari fitoremediasi itu. Fitoremediasi adalah menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi menggunakan tumbuhan. Tumbuhan yang dapat digunakan itu banyak sekali jenisnya tanpa batasan, tapi lebih diutamakan yaitu tanaman paku untuk penyerapan secara optimal. Dari gambaran tadi kita dapat nih tahu apa sih air lindi itu atau licet itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, air lindi merupakan cairan atau rembesan yang terjadi disebabkan oleh sampah yang menumpuk, baik itu organik maupun anorganik, kemudian terbawa oleh air hujan, kemudian airnya ini merembes kemana-mana sehingga dapat merusak lingkungan yang berada di sekitarnya. Kenapa air lindi dapat merusak lingkungan yang berada di sekitarnya? Karena dia mengandung logam berat, mengandung karbon, nitrat, dan lain-lainnya, zat berbahaya lainnya. Walaupun rembesan air sampah itu baik untuk tanaman, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, kadarnya tuh gimana, terus sampahnya bagaimana, sampah organika apa anorganika. Nah, yang di Pasar Wajo ini merupakan sampah dari anorganik. Bisa dilihat seperti gambar yang tadi, pada slide tadi, itu adalah sampah penumpukan plastik, yaitu tumpukan plastik yang dibuang begitu saja oleh para pedagang yang ada di sana. Nah, apa sih dampak dari air lindi ini atau licet ini itu sendiri? Dampak dari air lindi ini sendiri dapat menyebabkan pencemaran tanah, dapat menyebabkan pencemaran air, dapat menyebabkan pencemaran air tanah, dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, yang kita bahas ini adalah dampak pencemaran tanahnya. Nah, dari dampak pencemaran tanah ini dapat dilanjutkan atau bisa merembes ke air tanahnya itu sendiri teman-teman. Nah, dari pengakuan pedagang sekitar atau pengakuan dari saya mewawancarain tukang parkir di sana, kita sebut aja inisialnya X, di mana Bapak X ini berbicara waktu itu mereka sempat menggunakan sumur galian biasa. Kemudian sumur galian biasa ini airnya berbau. Ya, kita dapat simpulin nih, kok airnya berbau? Dimana kalau air yang sehat atau air yang baik itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, kalau airnya sudah berbau, berarti air tanah itu sendiri sudah terkontaminasi pada bakteri yang disebabkan oleh air lindi yang berada di sekitaran Pasar Wajo itu sendiri. Kemudian Bapak X melanjutkan lagi bahwasannya mereka mengganti alternatif lain dengan menggunakan sumur bor, di mana penggaliannya itu sumurnya kedalaman 30 sampai dengan 50 meter. Sedangkan sumur galiannya yaitu pada kedalaman 5 sampai 7 meter. Nah, di sini kita dapat nyimpulin nih teman-teman bahwa kontaminasi air lindinya ini bisa segera kita atasin dengan metode-metode remediasi yang pada umumnya dipakai. Nah, kalau misalnya sudah terkontaminasi, sudah sudah kena gitu kan, atau yang lainnya, jadi apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kita terapin untuk remediasi di Pasar Wajo, Kelurahan Ekejaya, Kota Jambi ini? Menurut saya sendiri pun metode yang baik atau metode yang paling tepat untuk digunakan dalam remediasi pencemaran tanah disebabkan air lindi atau licet di Pasar Wajo, Kelurahan Ekejaya, Kota Jambi ini yaitu dengan metode fotoremediasi. Apa sih fotoremediasi itu? Yuk kita saksikan slide selanjutnya.
Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pembahasan isi. Isi ini terdiri dari 4 materi yang akan saya angkat, yaitu apa sih tujuan dari fitoremediasi ini. Yang kedua, apa sih peran mikrobiologi dalam fitoremediasi ini. Yang ketiga, kekurangan fitoremediasi ini apa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kelebihan dari fitoremediasi ini apa sih. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan dari fitoremediasi ini. Tujuan dari fitoremediasi ini yaitu menghilangkan polutan yang telah mengkontaminasi tanah atau perairan secara in situ. Nah, selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yaitu tentang peran mikrobiologi dalam proses fitoremediasi ini. Nah, dapat dilihat pada slide ini, yaitu saya menampilkan gambar. Di sini, fitoremediasi ini merupakan kita menggunakan media tumbuhan untuk sebagai solusi atau sebagai media untuk mengangkat zat pencemar itu sendiri. Nah, ketika tumbuhan ditanam, akar-akar ini akan menyerap zat polutan atau zat pencemar tersebut, kemudian diangkat, kemudian dilepaskan melalui daun-daun itu atau melalui proses vapors yang bisa dilihat pada di gambar tersebut. Nah, ketika akarnya ini menyerap zat pencemar ini, inilah yang menjadi media atau proses penyerapan zat polutan itu keluar. Jadi itu polutan yang terkontaminasi atau polutan yang mengkontaminasi tanah yang di sekitaran Pasar Wajo itu akan keluar melalui akar yang ditanam, kemudian balik lagi, kemudian prosesnya itu water industry where communication is clean up, udah tuh kemudian dilepaskan melalui secara vapors atau mungkin lebih banyak ke siklus fotosintesisnya. Nah, inilah peran mikrobiologi dalam proses fitoremediasi. Kita menggunakan media tanam, menggunakan media akar untuk sebagai solusi agar zat polutannya ini terangkat atau hilang dari media tanah itu sehingga tanahnya itu membaik begitu. Nah, kita masukin materi yang ketiga, yaitu tentang kelebihan menggunakan metode fitoremediasi ini. Apa sih kelebihan dari fitoremediasi ini untuk digunakan di permasalahan kita ini? Yaitu yang pertama, bisa untuk berbagai jenis kontaminan organik maupun anorganik. Nah, kebetulan kontaminasi pencemaran tanah yang terjadi ini adalah karena jenis kontaminan yaitu anorganik, yaitu sampah anorganik seperti sampah plastik, sampah botol plastik, ataupun sampah dari logam-logam berat yang dibuang begitu saja, baik dari para pedagang maupun warga atau masyarakat yang berada di sekitar. Nah, yang kedua bisa dilakukan secara in situ dan ex situ. Nah, kebetulan untuk menghemat biaya atau menghemat minimalisir pengeluaran yang banyak, fitoremediasi ini yang kita gunakan itu melakukan secara in situ, sehingga metode fitoremediasi ini cocok untuk dilakukan atau diterapkan di Pasar Wajo atau pada media pencemaran tanah yang terjadi di Pasar Wajo itu sendiri. Yang ketiga, aplikasi secara in situ mengurangi gangguan pada tanah dibandingkan dengan metode konvensional, atau saya ulangi, yaitu metode konvensional. Sudah tahu nih penjelasan tentang fitoremediasi, air lindi, dan pencemaran yang terjadi di Pasar Wajo itu sendiri. Nah, kita bisa narik kesimpulan nih teman-teman, bahwasannya remediasi pencemaran tanah yang disebabkan licet atau air lindi dengan metode fitoremediasi di Pasar Wajo, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi ini dapat diterapkan karena luas wilayah pasar yang tidak digunakan oleh para pedagang itu masih sangat luas, sehingga luas wilayah yang tidak dipakai oleh para pedagang ini dapat kita
kita jadikan media untuk fotoremediasi secara in situ. Kemudian faktor pencemaran yang masih sangat rendah ini dapat kita segera atasi agar tidak terjadinya pencemaran lebih parah lagi atau pencemaran yang lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Pencemaran tanah ini dapat menyebabkan pencemaran juga untuk air tanah. Untuk itu, kita harus segera mengatasinya secara cepat dengan menggunakan fotoremediasi ini. Walaupun fotoremediasi ini memiliki kekurangan, tidak bisa dilakukan secara kurun waktu yang sangat cepat, yaitu membutuhkan kurun waktu yang lama. Tapi ini merupakan cara minimalisir untuk terjadinya pencemaran tanah lebih lanjut lagi di sekitaran Pasar Wajo tersebut, sehingga warga ataupun masyarakat yang berada di sekitaran Pasar Wajo tersebut tidak terkena dampak dari pencemaran tanah yang disebabkan oleh air lindi ini atau licin ini. Nah, begitulah teman-teman penjelasan yang dapat saya kasih atau riset saya ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman lainnya. Mungkin ada kalimat saya yang salah atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya.